Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ki Kardi. Masih dengan telaten 2 minggu berturut-turut di Studio 1 Dhamma TV ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Kita berjumpa lagi setelah minggu yang lalu. Kita agak tegang sedikit karena saya dikocok oleh teman saya yang berdua ini ya. Tepatnya kita masih berada di Studio 1 Dhamma TV di Jalan Ciliwung, Kota Malang ini. Dan sudah barang tentu sebagaimana biasa kami memohon kepada Sang Maha Pencipta, semoga makhluk di jagat raya ciptaannya yang tidak kelihatan atau yang kelihatan ini semua hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan keabadian sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya telepon berdering. Beberapa kita istirahat beberapa hari ini. Intinya minta jangan sampai diselingi lagi supaya pembicaraan minggu yang lalu diteruskan. Nggih, matur nuwun Mas. Terima kasih. Memang akan kita lanjutkan. Kalau tidak salah minggu yang terakhir saya ditanya, sebenarnya orang yang bertuhan itu berat atau tidak? Ruwet atau tidak? Ini yang penting inilah. Anak-anak muda, eranya sekarang tuh era digital, era Android, era sudah dengan adik-adik, dengan satu alat di genggaman adik-adik sudah bisa nganglang buana, bahkan bertanya apa saja. Tapi awas, bagaimanapun yang tertulis itu masih belum tersusun secara rasional, sistematis, dan ilmiah. Karena itu pendapat yang kesana kemari. Tapi ada baiknya, paling tidak membandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau sudah tersusun secara rapi, dipertanggungjawabkan akurensinya, dipertanggungjawabkan iya, bagaimana, tidak, siapa, apa, itu baru mungkin bisa mendekati pada titik ilmiah atau kebenaran yang mendekati kepada kesejatian. Nah, tapi baik-baik saja. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau tidak salah minggu yang lalu ditanya oleh saudara saya ini, sebenarnya orang bertuhan itu ringan atau tidak? Ingat, Tuhan itu Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, Maha Sempurna. Tidak mungkin mempersulit. Tak ulangi adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, Sang Maha Pemurah, Tuhan ya, itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tahu, Maha Sempurna. Jadi tidak mungkin marah, tidak mungkin mempersulit. Wong kita lahir tidak bisa minta, nolak pun tidak bisa. Pasti begitu dilahirkan, tak, kita sudah diberi perangkat untuk menjabarkan sulit dan tidaknya itu. Termasuk ketemu beliau itu sulit atau tidak? Ya tidak. Nun sewu lho Ki, kalau salah dibenarkan ya. Wong yang disebut Tuhan itu tidak jauh dari urat leher kita. Artinya pada waktu kita bicara tentang beliau, ya bicara tentang kita sendiri. Nah, dulu kan pernah minggu yang lalu kita singgung sedikit. Tempatnya tidak jauh dari urat nadi kita. Sudah barang tentu tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Di sini tuh cahaya dan alat-alatnya semua. Tapi di antara otak kita. Otak kanan, otak kiri, ada otak belakang. Di tengah itu ada ruang ovum, ruang kosong. Sebenarnya tidak kosong. Itulah titik cahaya dari makro, dari dunia besar yang berjaya dalam titik-titik yang ditangkap oleh ruang tadi itu. Dan itu listrik yang sangat kuat. Saya pakai istilah listrik ya. Karena nur itu sinar. Sinar itu hukumnya mesti plus dan minus lah. Nek wis jabar dari agama Hindu itu menjadi Siwa dan Uma, Mandawisati dan Parwati bumi. Siwa itu angkasa, makanya Bathara Siwa mesti digambar biru, angkasa kok gitu ya. Nah, terus oleh karena itu pada waktu kita taat ke sana, kuncinya gampang. Satu, jangan suka nipu dirinya sendiri, ya toh? Artinya misalnya ini di rumah pulang,
Kita capek baru nyangkul dari sawah ya toh. Terus kebetulan haus, ini ada air minum di meja. Ini air siapa ya? Padahal haus, padahal bapak rumah tangga, kepala rumah tangga, macul ya, pulang. Kok ndak ada orang? Ya sepumung ndak ada orang tak minumilah ya. Ini sudah ndak boleh karena membiasakan diri tidak mengambil haknya ya. Siapa tahu kalau ini orang mau minum obat, anak kah, istri kah, pembantu kah, entop. Karena kalau biasanya ditaruh memang sudah haknya. Kalau tidak ya jangan. Kedua kali melakukan sesuatu itu harus dengan kesadaran. Dengan kesadaran otak dan rasio supaya yang dilakukan itu betul-betul tidak ada dampak selanjutnya yang mungkin akan merugikan kita secara jasmani dan rohani. Meskipun manusia itu punya kelemahan-kelemahan, bukan berarti saya itu sangat sempurna, tidak. Banyak jebakan-jebakan dalam hidup itu banyak, tapi santai saja, santai, dan semua itu logis. Karena jati diciptakan sebagai manusia, pasti iso loro, iso panuwen, iso masuk angin, iso dredeg, iso luwe, itu logis gitu. Nah, hukumnya bagaimana Ki? Ini kan dari sudut pandang Ki Jati. Ini kan dua versinya yang dari Ki Indarto gimana? Sudut pandangnya ini biar masyarakat adik-adik bisa paham tentang tadi yang tentang perketuhanan tadi atau yang takut dengan Tuhan dengan dosa itu. Iya. Jadi bahasa asli yang tadi dipakai Ki Jati itu dalam Al-Qur'an, nahnu aqrabun ilahi min hablil warid. Jadi Tuhan itu lebih dekat dari urat leher. Ini sebetulnya adalah tamsil atau analog yang luar biasa. Iya. Kenapa kok tidak Tuhan lebih dekat dari urat lengan atau urat kaki? Ya. Karena orang itu kalau kakinya katakanlah ya, kakinya itu diamputasi karena sesuatu hal begitu, tangannya, telinganya, hidungnya masih bisa hidup. Tapi kalau yang diamputasi itu kepalanya, lah ya sudah leher bukan. nadi, ya? Iya, ini ya bukan manusia lagi. Nah, oleh sebab itu ungkapan itu sebenarnya menunjukkan betapa sebenarnya Tuhan itu maha dekat. Oleh sebab itu dalam etika berdoa kita tidak boleh berteriak. Berteriak dengan banter itu beda ya Ki ya. Kalau banter itu gini, karena ini ada umat ya, pendeta, kiai, biksu dan sebagainya itu ya, biku, bikuni dan seterusnya. Kalau berdoa karena di hadapan umat ya harus keras. Artinya banter. Tetapi tidak teriak. Nah, ini juga banyak yang mempermasalahkan Ki. Pakai mic katanya itu meneriaki Tuhan. Bukan, itu namanya banter supaya didengarkan umat kan gitu. Kalau teriak, Tuhan, getak. Itu getak teriak. Kalau diam nanti. Kalau diam itu untuk diri sendiri, boleh itu. Tapi kalau Mas Doni minta Ki Jati tolong saya didoakan, itu didengar panjenengan itu lebih kena secara psikologisan gitu. Nah, kemudian sekarang itu kok Tuhan itu ada Tuhan kejam. Katanya maha pengasih, penyayang, pemurah, maha sempurna Ki Jati tadi. Hanya untuk menyebut beberapa saja ya Ki ya. Loh, tetapi di dalam Al-Quran itu ada begini, la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sopo sing ora terima kasih marang kanugrahane Gusti Allah, maka azabnya pedih. Ini ingat cara membaca. Kalau membacanya itu hanya letter lagi. Kalau kamu tidak berterima kasih pada Tuhan, maka kamu akan diazab sama Tuhan. Itu kalau membaca letter luck. Nah, kalau membaca dengan budi nurani atau akal budi tidak begitu. Ya, karena ada di ayat yang lain bahwa in asantum li anfusikum. Lek kon berbuat baik, kamu berbuat baik, maka untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jelek, maka untuk dikembalikan sama Tuhan kepada dirimu sendiri. Kalau begitu Ki Jati tadi, Tuhan tidak pernah marah dan Tuhan tidak pernah menghukum. Tidak pernah Tuhan menghukum. Lah menciptakan umat kok untuk dihukum. Tidak, sama. Ki Jati punya anak, punya cucu, nanti bisa ditanya ini. Apa dong nyetoli, nyiksa? Bukan yang baik kalau begitu. Apalagi yang maha ya Ki. Oleh sebab itu azab inna azabila sadid itu pengertiannya adalah jika kamu sangat tidak berterima kasih pada Tuhan dan tidak
berterima kasih pada manusia, maka keburukanmu itu akan dikembalikan kepada dirimu sendiri. Nah, ini siksa itu sebenarnya ngunduh wong pakerti. Nah, nih tadi bicara itu namanya hukum karma gitu. Tentang itu ya. Ini di ujung pembicaraan tadi ini tak lihat intinya kan tentang kesabaran ya. Ini saya kepingin paham ya, atau gimana kita ini cara sabar. Padahal kita ini di dalam kehidupan ini kan banyak dari hujatan kayak Ki Jati nih, dicaci maki atau pokoknya welek-welek lah. Apa benar itu Ki? Gimana untuk mempelajari dengan kesabaran itu Ki? Itu sudah segojangan saya mulai kecil. Iya. Mulai kecil sebenarnya saya dinamakan Sujati ya, Tito seperti orang Bali. Karena konon ibu saya pada waktu mengandung tuh melihat bulan 2. Terus pada waktu saya menanggung, bapak saya itu diteri duit 1 koper sama kerajaan Solo ya, suruh mencarikan domba gitu. Lalu itulah saya dianggap bayi yang akan memperoleh rezeki yang banyak gitu. Oleh karena itu saya dinamakan Sujati. Su itu lebih, Jo itu bejo, Ti itu bati. Bocah sing luwih bejo dan bati. Lalu oleh Ibu Wardoyo karena melihara saya, kakaknya Bung Karno, mulai kecil karena saya pinter pidato, pinter politik, pinter seni, dalang, saya ditambah Jati Kusumo begitu. Jadilah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, nanti akan kita jelaskan lagi. Memang sabar itu adalah sangat penting sekali demi kebahagiaan di masa tua. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dhamma TV memang selalu damai di hati. Dan tadi saya ditanya kuncinya kesabaran itu bagaimana? Apakah pernah mengalami penderitaan? Saya itu gudangnya fitnah, gudangnya kesabaran, ya. Jadi yang pertama kali saya alami, dan itu tuh nggak tahu kok saya dengan sendirinya waktu kecil itu pengen ngenger rumah orang. Padahal bapak saya itu orang terkaya di Kabupaten Blitar pada waktu itu, karena zaman itu tahun 60 berapa gitu ya, 61, 62 itu sudah mempunyai sepeda motor yang nggak usah saya sebutkan namanya, pokoknya yang termahal lah, dem gitu. Terus kudanya itu Australia besar-besar banyak gitu. Tapi saya justru tidak jenak. Padahal saya senang naik kuda. Tapi saya pengen mengabdi kepada orang yang terpandai di Indonesia. Ya, terpandai di Indonesia. Bahkan bila perlu dunia. Kalau saya sekolah kan bayarnya kan mahal. Lebih baik ngabdi kepada orang yang pinter. Tiap hari saya bisa belajar, orang itu pinternya karena ini kan. Dan sekali tempo kalau resik-resik meja buka bukunya mau kan bisa, ya toh. Jadi punya akal saya. Akhirnya saya ngenger di rumah itu, yang ngresiki kandang jaran, yang ngresiki mobil, segala macam, ngresiki rumah, nuwun sewu ngresiki toilet ya, dan lain sebagainya. Bahkan pertama kali saya ikut dipancing duit 5.000-an, anyar-anyar ditaruh meja gitu. Terus saya mulai saturke lagi, Bu, nun sewu menika kagungan sinten kok wonten mriki. Terus saya tuh dilus-lus rambut saya. Walah lele kowe iki wong kok lugumen, jujur men besok dadi wong gede ya, Le. Saya merinding kalau inget itu inget Ibu. Nah, terus suatu saat beliau tuh kan punya mobil 3. Mobilnya mewah, saudaranya presiden ya. Yang satu tuh ditumbukkan sama keponaknya. Tehir penyok gitu. Lah terus pokoknya ibu pas tindak Jakarta, setelah pulang tahu mobil itu penyok, tuanya semua dikumpulkan. Sopo sing anu nih? Langsung sing nabrak nih kondo Jati, Bu. Saya di anu, ini Jati. Lah saya masih makan, saya kalau makan tuh silo begini. Terus di dapur muluk gini silo, setelah saya diem matur nuwun Gusti saya puluk. Saya dimuarai dituding. Lewancang ora aturan wis teko desa anu macam-macam udah. Saya diam saja sambil nangis. Wah, marah pokoknya marah. Mobil dipenyok sampai pembantu bilang gini, "Walah Gus, mbok yo matur sanes dalem ingkang nabraken wis enggak yu bene.
pokok ibu lega hatine, nggak apa-apa aku gitulah. Setelah itu tahu kalau yang nabrakan bukan saya, genti ibu nangis. Saya ditimparan di tempat tidur saya semula itu di dekatnya gedokan jaran. Tempat tidur saya itu dipindah dibuatkan di sebelahnya ibu di rumah yang pokok itu. Wes kowe bubuk kene ya, besok dadi wong gede gitu. Jadi ternyata memang kesabaran selama itu masih menimpa diri kita, ikhlaskanlah ya. Karena apalagi laki-laki itu adalah suatu saat menjadi kepala rumah tangga. Kalau laki-lakinya tidak sabar, tidak tawakal ya, itu nanti keluarga itu ikut menjadi mbeliut, enggak karu-karuan ya. Sudah, pokok hanya untuk mengorbankan pribadi, ikhlaskanlah. Tapi kalau sudah kepentingan ibu, bapak, negara, dan ideologi negara, atau Pancasila itu ya udah, Dewi Kerama. Terus itu. Jadi sejak kecil saya dibimbing oleh Pangestu. Pangestu itu punya ajaran 5 yang saya eling-eling. Rilo, sabar, nrimo, temen, budi luhur. Rilo itu ikhlas ya. Sabar itu ya sabar ya. Temen ya temen lah ya. Rilo, sabar, nrimo, temen, budi luhur. Budi luhur itu saya bukan contoh loh ya. Cuma pengalaman sing sawis tadi itu. Ternyata juga saya memetik juga hari ini. Saya memetik kebahagiaan, bahkan pada waktu akhir-akhir ini nama Jatikusumo mencuat lagi karena dianggap aliran sesat. Wah, telepon dari Banten, telepon dari Medan, telepon dari mana-mana. Tanya kesehatan, berarti kan secara tidak langsung wis ora terkenal, malah terkenal meneh. Seneng meneh. Iya. Dulur akeh gitu, Mas. Kalau dari sudut pandangnya Ki Indarwanto gimana? Untuk tentang kesabaran. Ini kita bicara sabar ya. Tapi kalau saya sendiri masih belajar sabar ya. Belajar sabar ini memang penuh pengorbanan. Dan tujuannya nggak ada katanya untuk menuju kebenaran. Itu gimana tuh, Pak? Iya, ini ya Ki Jati sudah mengatakan bukan orang yang sabar. Artinya bahwa seusia beliau ini masih belajar sabar. Nah itu. Jadi betapa seorang Doni atau Indarwanto gitu. Ya. Nah ini bukan memuja Ki Jati, itu bukan. Jadi beliau masih belajar sabar. Terbukti apa? Bahwa ada berbagai berita di sosial media bahwa beliau ini adalah salah satu pengikut aliran sesat. Dan beliau tidak menanggapi dengan emosional. Ini artinya beliau tidak dalam kesabaran, tapi ada dalam pembelajaran kesabaran. Nah itu beliaunya begitu. Jadi tidak, kalau sudah merasa sabar maka habis. Karena apa tadi? Ketika ideologi yang nanti diinjak-injak oleh orang lain, maka bukan kesabaran yang berbicara, tetapi idealitas yang berbicara. Jadi akunya Jatikusumo keluar. Aku sebagai apa? Aku sebagai patriot bangsa. Nah, patriot itu kan tidak harus selalu diberi penghargaan begitu, tapi. Nah, patriot itu adalah orang yang memiliki jiwa kejuangan untuk mempertahankan yang diyakini benar, yaitu Pancasila. Beliau marah. Nah, ketika marah, itu sebenarnya marah dalam kesabaran. Kenapa disebut marah kok dalam kesabaran? Ya, Nabi Muhammad sendiri juga pernah marah. Ketika apa? Ya, ketika beliau ya bersama umatnya ini diusir dari Mekah. Marahnya apa? Bukan marah lalu memusuhi, tetapi marah malah justru dia atau Rasulullah itu mencari perlindungan kepada Tuhan. Nah marahnya Ki Jati itu tuh bukan memusuhi orang yang anti Pancasila, tetapi justru menegakkan Pancasila itu sampai sekarang. Nah sampai sekarang ini Ki Prajati itu salah satunya adalah bagaimana ideologi negara, falsafah negara Pancasila itu tetap harus menjadi landasan yang kokoh. Oleh sebab itu beliau waktu itu ketika rame-ramenya Pancasila dijadikan pilar itu kan beliau yang kesabarannya itu memuncak menjadi bentuk patriotis. Nah itu. Jadi kesabaran memuncak itu marah, tetapi marah yang
terkendali. Terkendali dengan apa? Dengan kebenaran. Nah itu ketika marah dengan kebenaran maka tidak merusak kan gitu. Nah itu jadi tidak nanti ada apa itu, wah ini benderanya bukan bendera merah putih, ditutup. Nah itu marah dengan nafsu setan itu. Tapi marah dengan model yang disampaikan Ki Jati tadi, marah apa? Pidato di radio mana saja. Kemudian di berbagai forum-forum seminar, marah apa gitu. Kita harus mempertahankan dan menumbuh kembangkan Pancasila. Itu marah itu sebetulnya. Tapi marah dalam kesabaran karena nggak ada yang dirusak. Bahkan tidak merusak diri sendiri. Nah, sedangkan saudara kita yang mengatasnamakan dirinya itu mati syahid, di sini sudah rentengan bom. Kemudian masuk ke satu area yang dianggap ini hanya hura-hura, terus diledakkan. Nah, itu marahnya setan. Nah, karena marahnya setan, tentu insya Allah Ki Jati kalau dalam bahasa Islam itu tidak diridhoi Tuhan. Kalau bahasa keyakinan saya, orang yang seperti ini, yang merusak tatanan itu, tatanan manapun, pasti tidak diridhoi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merusak. Jadi kalau ada banjir kemudian, wah Allah sedang marah, Tuhan sedang marah, keliru itu. Tidak, manusia sedang serakah. Nah itu yang ada kan gitu Ki Jati. Nah ini juga sisi lain dari pengamatan Ki Jati. Tak lihat banyak tamu-tamu atau orang-orang yang menanyakan Ki Jati tentang ramalan. Itu hampir 90% ya. Itu kok tepat ya? Itu gimana memprediksi itu Ki? Soalnya di awal tahun ini kemarin kita bicarakan tentang 2016 ya. Ini awal bulan ini terjadi gini-gini. Ini kan bukan disi ikerso atau mendahului dari sang pencipta ya. Tapi dari hitungan itu Ki Jati bisa menganalisa secara cerdas gitu. Para penonton Damar TV yang kami muliakan, pertanyaan yang spontan dari teman-teman saya ini memang perlu dijelaskan supaya yang muda-muda, calon-calon patriot dan warga bangsa menjadi hebat. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, para penonton Damar TV yang kami muliakan, terima kasih. Kita masih berbincang terus dengan saudara saya berdua ini tentang ramalan. Tadi Pak Doni mengatakan yang saya katakan setahun yang lalu atau yang saya tulis di buku-buku kok semuanya katanya 80% terjadi. Sebenarnya saya bukan tukang ramal dan saya pun juga bukan paranormal karena berat sekali. Saya hanya sekolah itu untuk mencari ilmu. Saya sekolah di ekonomi, saya sekolah di ilmu politik, dan saya sekolah di bidang spiritualisme atau ilmu jiwa. Jadi dari tiga itulah setiap orang bisa dan itu gampang saja ya. Kenapa saya memprediksi tahun 2016 pada masuk sekitar awal bulan Februari akan terjadi peristiwa-peristiwa yang banyak yang di luar hitungan manusia. Secara politik itu adalah poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Padahal manusia ini sudah banyak yang tidak santun dan tidak sopan. Kenapa? Wong sudah masuk zaman baru kok saya ngotot wae pakai teori yang lama. Ya mesti ketinggalan. Sekarang sudah Android, sudah megapikselnya tinggi, sudah digitalnya sudah begitu lembut dan tajam. Kalau kita masih pakai teori lama, yo ketinggalan jauh gitu loh ya. Setiap 700 tahun saya potong ini, dulu kalau tidak salah sudah, itu pasti mengalami zaman baru. Hari 7 ya itu mesti ganti Senin. Pitung wulanan, orang Jawa itu mesti lengkap banget ya. Pitung tahunan jenenge windu. Windu itu 8 tahun karena satunya start. 70 tahun rata-rata umurnya manusia. Jadi kalau 700 tahun pasti manusia mengalami perubahan cara hidup. Nah, perubahan ini bisa dilihat dari kacamata satu, bagaimana dia berekonomi dan bagaimana dia
berpolitik, bermasyarakat. Lah, karena ekonominya masih ngotot, padahal zaman para nabi termasuk yang diterangkan beliau itu menyembah berhala itu tidak diperkenankan. Berhala itu benda, benda itu material barang. Jadi kalau orang menyembah barang-barang ini lebih tinggi dari nilai manusia, keliru. Ini tetap penting dari sosial ekonomi, pergaulan, keindahan. Tapi jangan digandoli terlalu nemen. Itu namanya menuhankan benda. Nah, di dalam bahasa modern oleh Bung Karno, menuhankan benda itu disebut kaum kapitalisme. Kapital itu modal, isme itu ajaran ya. Manusianya berpikir modal saja gitu loh. Pokoknya golek keuntungan segede-gedenya dengan ongkos dan modal yang seringan-ringannya. Itu teori ekonomi secara umum. Nggak ngerti kalau itu dibiarkan terus tanpa dikendalikan jiwa kita, suwi-suwi dadi rahwana. Rah itu getih, wono itu hutan. Kelihatannya wae menungso, tapi getih-getih alasan diarani raksasa, rahwana, rah getih, wono alas. Ketoke kaya wong alasan mangan daging mentah segala macam, meskipun pakai dasi bisa juga lah. Oleh karena itu beliau membuat teori gamblang, gampang. Teorinya apa? Negara ini harus untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Bangsa dan rakyat ini bisa hidup mapan, sejahtera, damai, guyup dan rukun, bahkan berbuat untuk dunia kalau nasionalismenya tinggi. Apa nasionalisme? Nasionalisme adalah ajaran yang digali dari para leluhur, ya, yang lahir menjadi Pancasila, sebelum lahir namanya Marxisme. Orang yang menderita karena sistem. Lah, kalau kita tidak bergerak, kita terus sing tani ya tani lah, sing gender ya gender, sing nyekel kamera ya kamera, negara lan sing ngurus dhewe ya. Keliru. Bagaimanapun kita lahir ceprot, sudah harus sadar Mas, bahwa kita itu seorang manusia memilih suatu negara yang namanya bangsa. Oleh karena itu harus guyup rukun. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dikritik, ya. Karena kalau sistem nanti itu sudah ceket mengayomi dan mencengkeram kita, dongo sampai intil-intil coplok ya tetap gak mandi. Masjid berserakan, gereja berserakan, ya tetap menderita. Karena apa? Sistem yang mengatur ini sudah menguntungkan para rahwana. Mula lek wis teko kono musuhe Hanuman. Ho ki ana, noman ki nom-noman. Generasi muda yang bangkit dengan kebersihan sejati, keberanian ya, nasionalisme yang tinggi, rawe-rawe rantas. Malang-malang butuh kayu, kekejaro kaya ono beranjangan, kopat kapit kaya buntute ulah tapangin. Iki dadaku, mana dadamu? Oh, mesti harus gitu itu. Malah digambar nih Anoman ya. Ini sebetulnya sedang marah itu. Tapi itu namanya iya, kalau dalam bahasa kesabaran marah, tetapi yang menimbulkan penyemangatan. Jadi tidak merusak. Itu. Jadi marah yang benar itu begitu. Sama dengan ketika Rasulullah SAW itu berpidato itu Ki. Kalau di dalam berbagai riwayat itu mukanya merah dengan suara yang menggelegar sampai dengan ratusan jarak orang itu mampu mendengar. Padahal belum ada sound system. Belum ada sound system. Nah, itu artinya beliau sedang marah dalam pengertian sabar dalam kemarahan itu untuk menanamkan rasa patriotis tadi. Nah, saya begini Ki. Ya, ini tentang ramalan ini ya. Tentang ramalan. Ya. Ini versinya jenengan gimana ini? Nah, itu begini. Ini bukan versi saya. Iya, maksudnya pengetahuan tadi, ya. Iya. Jadi ini versi Islam. Iya. Kan ramalan itu diharamkan. Itu dalam satu bait sabda Nabi. Tetapi kalau mojo itu guru satu hadis itu sesat. Itu loh. Saya bisa mengatakan begitu karena dawuhnya Rasulullah banyak yang bersifat prediktif. Ramalan. Jadi bahkan ada yang sudah di Indonesia kan itu Ki, namanya ramalan-ramalan Rasulullah. Artinya sebelum beliau itu menyaksikan, beliau sudah bersabda. Nah, itu. Jadi nanti ya di situ dikatakan bahwasanya orang akan menyaksikan bahwa
ada pergeseran gunung. Nah, itu sebetulnya bukan ramalan. Jadi gunung itu jalan itu. Gunung itu jalan. Itu sebetulnya Al-Quran, tetapi di situ waktu itu orang belum mampu menerjemahkan. Dan ternyata di alam modern melalui para ilmuwan Amerika, saintis Amerika, nah nanti katanya kiamat itu kan dimulai dari daerah Yordan atau Timur Tengah sana. Nah, yang diteliti gunung di sana. Ternyata gunung di sana itu setiap kurang lebih 7 tahun sekali, lah serba 7 tadi. Itu mengalami pergeseran. Betul. Bergeser, Mas. Dan teori geologi juga menunjukkan seperti itu. Lempengan-lempengan bumi itu tidak diam, tapi bergerak. Jadi kalau Ki Jati tadi mengatakan ini hidup, semua itu hidup, tapi dalam kadarnya masing-masing. Nah, ramalan-ramalan Rasulullah sampai dengan Umar nanti akan mati terbunuh, itu Umar masih hidup. Nah, itu. Nah, apakah disi kerso? Bukan. Jadi Rasulullah diberi kesempatan untuk mampu membaca lebih dulu. Lah, orang-orang yang dikatakan peramal itu beda. Orang yang mengada-ngadakan sepertinya sok tahu, padahal dia tidak punya alat analisis. Nah, kalau dalam bahasa jenengan tool of analysisnya itu tidak ada. Kayak gitu semacam itu perakiraan cuaca. Ya. Itu kan juga semacam ramalan. Bukan semacam, memang itu ramalan. Ramalan. Melihat ternyata, tanda-tanda. Iya, ternyata bleset ya. Dalam artian ini mendung, Makanya disebut ini. pra. Iya. Nah, pra itu sebelum kiraan. Nah, orang tertentu sudah masuk pada kiraan. Nah, jadi seperti Ki Jati masuk pada perkiraan. Pada kiraan itu, perkiraan bukan prakiraan. Jadi karena sudah berbekal, ya, berguru, kemudian ada 0 tadi, menyempatkan Yakin, dirinya ya. ada di dalam 0 kilometer, maka ilmu-ilmu yang tersebar tadi akan menyatu, tepatnya disatukan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan memampukan. Jadi Tuhan memampukan seorang Jatikusumo itu untuk bisa memprediksi. Dan ini bukan disi kerso Ki Jati. Kalau dalam pemahaman saya, jadi berbagai hadis, lebih dari 40 hadis. Nanti satu saat itu kalau perlu dibedah itu ramalan-ramalan itu, Betul, supaya betul. orang tidak sesat gitu Iya, kan. betul. Karena membaca cuma satu hadis, seperti pakai kacamata kuda gitu. Yang dilihat hanya yang di depan, samping kanan kiri, atas bawah tidak kelihatan. Nah, inilah yang digambarkan sumum bukmum yumfahum layar jibun. Mereka tertutup dari muka belakang, samping kanan dan samping kiri, hanya melihat atas dan bawah. Wah, dhuwur langit itu, aku dhuwur itu. Nah, tidak seperti itu. Jadi ramalan-ramalan yang disampaikan Ki Jati itu adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk bagi seorang yang bernama hamba Sujati atau Jatikusumo itu, Ti, kamu tak beri kesempatan membaca ini. Apa orang lain bisa? Bisa kalau belajar. Belajar meniadakan Ki ya. Oleh karena itu dalam tatanan kenegaraan, supaya negara ini tidak keliru memprediksi ekonomi dan politiknya, marilah kita kembali ke teori kuno. Di mana? Jangan kemana-mana, nanti kita bedah. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih setia di depan Kiprah Jati ini. Dan kita akan lanjutkan tentang ramalan tadi ya. Tadi sudah masuk dalam fase apa tadi yang dijelaskan terakhir? Jadi ramalan dilihat dari perspektif Islam. Islam ya. Jadi kalau tadi dari perspektif budaya dan ilmu pengetahuannya Ki Jati, kemudian saya melihat dari perspektif Islam. Saya justru sekarang saya tanya dulu. Nah, kan biasanya mesti nanya saya. Nah, itu. Saya tanya begini Ki Jati. Ketika saya menjelaskan Islam yang dari Rasulullah tadi, yang tidak dikutak-kutik ya, tapi aslinya dari Rasulullah. Ada enggak? Ya Ki ya, kita tanya yang ini dulu ya. Nanti Ki Jati baru menyebui nanti. Iya. Ada enggak Mas yang bertentangan tadi? Ya. Di antara budaya dengan yang Islam yang saya jelaskan tadi. Ini kan bukan masalah tergantung ya. Ini karena ilmu pengetahuan dengan keyakinan dan juga
memprediksi yang namanya manusia itu kan berbagai macam analisa. Itu nanti dikembangkan sendiri. Kayak semacam Mas jangan ke sana, sini nanti ada joglangan. Kayak semacam itu kan bukan semacam ramalan. Ini kan sudah pengetahuan. Jadi itu pengembangannya bisa diarahkan sesuatu hal yang belum terjadi, yang kita belum tahu di kasat mata. Kita bukan mendahului sang kuasa ya atau Allah Ta'ala, tapi kita kan sebagai manusia mempunyai latar belakang faktor di hati ya yang bisa kemampuan hati. Kemampuan hati. Ini nampaknya begini, Mas Doni. Nah ini kita tidak sedang ngerjai Ki Jati itu tidak ini. Tapi beliau harus didulang ini ilmunya supaya keluar. Nah itu gini Ki. Nah ketika di dalam teori fisika itu kayak orang yang nol itu kan nanti ada di gelombang alfa. Nah ini beliau nanti akan lebih bisa menjelaskan. Ketika ada di gelombang alfa, maka yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, orang yang sudah di gelombang alfa mampu melihat itu. Nah ini sebenarnya Ki, ketika mampu melihat itu, ya ini mohon maaf ya Ki ya, ketika kita dengar ada telepon dari saudara kita di Helsinki, ada telepon dari Vietnam ya, padahal yang sakit di sana mampu dideteksi dari sini. Nah kalau saya itu memahami jadi teori alfa, bahwa ketika ada di alfa orang itu maka di situ maka unlimited. Kecuali dibatasi oleh Tuhan. Ya. Nah, ini ilmunya Ki Jati ini harus luar ini. Jelaskan. Jadi sebenarnya semenjak kita dititahkan sebagai manusia, mau tidak mau, ngitung tidak ngitung, belajar tidak ngitung itu sudah dibekali dengan perhitungan. Contoh kenapa bayi lahir cepat, artinya sejak itulah di dalam tubuh si bayi tadi itu ada getaran-getaran yang harus dia tangkap, karena sejak itulah dia kenal dengan jagat gede atau makrokosmos. Yang kedua, begitu bayi itu sudah dalam tubuhnya mulai tidak ada masukan susu ya, air susu ibu atau apa, dia juga menangis. Artinya rohat jasmani ini sudah dibekali satu ekosistem yang begitu sistematis dan lengkap, sehingga kalau sang jasmani nanti itu ada sesuatu yang berontak, error atau nuntut, pasti ada alat yang menyampaikan, mulut dan sebagainya. Sekarang kalau dewasa, begitu Mas Doni bangun, pasti yang kenangan pertama kali ada. Entah nyapu, entah jeding rong tak iseni, entah burungnya belum dikasih makan, entah utang ini kono durung dibayar, entah tagihan itu pasti ada. Karena sejak manusia diciptakan sebagai manusia, sudah ada yang namanya hidup, getaran hidup, alatnya hidup, dan prediksi, yaitu yang namanya otak tadi itu. Lah, ini semua kalau kita mau bicara masalah makro keseluruhan, pasti kita harus memperbanyak pergaulan dan ilmu, karena otak itu alatnya Tuhan. Saya pakai istilah berkali-kali, otak itu alatnya Tuhan, karena tidak jauh dari urat leher. Oleh karena itu otak itu harus kita pelihara dengan baik, ya toh, makan dan minum yang hati-hati. Nasi itu baik, iwak itu enak, tapi lek kenemenen ya penyakit. Ya aja mantek kok minum sing macem-macem. Wong minum sing gak karuan gitu, sing ora macem-macem ya bisa penyakit misalnya ya. Jadi aja mangan karo ngombe sing ngrusak jiwa lan raga. Lah, dengan itu alat-alat nanti itu akan menjadi stabil. Continue stabil, akhirnya nanti untuk menghitung sesuatu tidak ada error yang mengganggu angan-angan kita. Dan hukumnya jelas, dino nok 700 tahun dari kemau. Lah, sekarang 700 tahun itu sudah terlalu lewat lama. Pasti manusia akan hancur oleh dirinya sendiri karena perbuatannya sendiri. Tadi yang diceritakan oleh Gendar, alasin tek, kewanin tek, segala macam mergo saking galake menungso. Wis wayahe dingenge sithik, dingge jaga bumi meneh gitu loh. Ini kan manusia ini tak lihat ajaib lagi ya. Nggih. Ajaibnya apa? Sekarang dengan ilmu teknologi ya. Sekarang dengan ponsel aja. Kita ngirim
SMS Hmm. dengan kata-kata dikirim ke luar negeri kayak gitu. Kok tulisannya kok nggak rontok ya, Iya. ABCD-nya, terus ngirim foto warnanya kok tetap. Nah itu kan suatu teknologi yang dimiliki manusia. Manusia itu ajaib ya, dalam artian ajaib apa? Secara tidak langsung kalau di apa ya, dari ilmu kayak semacam apa yang dibilang tadi, kita berbicara tentang paranormal apa ya, tapi manusia sendiri sudah menciptakan sesuatu yang teknologi yang canggih itu, sampai kita sendiri jarak dekat aja kita sampai ke kirim-kirim apa aja bisa ya dengan apa itu. Kenapa sampai sekarang ini kita itu nggak mensyukuri dengan kepribadian kita itu? Gimana itu Ki Jati dan apa Ki Indarwanto memahami dengan manusia ini tentu ajaib itu gimana? Saya sedikit dan dijelasin itu Ya. nanti ya. Ini penting juga anak kita ini sekarang tuh lagi demam-demamnya, lagi seneng-senengnya ya dengan teknologi baru. Ya. Ya, yang damai itulah negara kita itu 300 tahun dibodohkan, dijauhkan dari ilmu pengetahuan supaya kita bisa dieksploitir, diperas gitu ya. Begitu merdeka ini umpama merdeka itu 10, kita itu masih melakukan 2 loh. Yang 8 itu belum. Sek loro tok wis diganggu tahun 65, diganggu reformasi, diganggu ini diganggu. Saya pamet grafik itu saya mudun gini. Ini realita. Realita, ya. Terus oleh karena itu lewat Dhamma TV dan kesadaran kita, ingat, seseorang atau 2 orang yang fight dengan maksimal, penuh percaya dengan kekuasaan Sang Maha Kuasa, dengan totalitas yang radikal tapi penuh dengan keindahan, itu power. Oleh karena itu usulnya Nanda nanti perlu ditangkap Ki ya, bahwa anak-anak muda itu sekarang pembagian kerja. Yang tua-tua tetap memegang rel, anak-anak biar kreatif ya, biar kreatif, merdeka, tapi yang tua itu terus mengendalikan. Ini sebenarnya harus ditata oleh negara yang namanya negara Pancasila. Nah, negara Pancasila itu harus dikembalikan sebagaimana cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi sekarang sudah diedel-edel, tidak karu-karuan. Nah, ini tugas yang tua. Yang muda jangan diriwui. Yang muda itu tugasnya kita beri pakaian, kita beri makan, kita beri kesehatan, kemerdekaan untuk kreativitas supaya tidak tertinggal tadi itu. Setuju Pak Ndak Ki? Nah, itu cocok sekali itu. Nggih. Nah, pada saat kita bicara kemerdekaan tadi, termasuk menyampaikan apa itu Iya. berita-berita tadi ya Ki ya. Nah, kalau berita-beritanya itu sudah tidak berbau falsafah bangsa Pancasila, Iya. semakin banyak merusak. Nah, itu kan jadinya nilai patriotisnya berkurang, semangat kejuangannya berkurang. Nah, oleh sebab itu kalau tadi Ki Jati, berikan kemerdekaan kepada mereka. Nah, anak-anak muda ini, tetapi orang tua mengendalikan. Dalam rangka pengendalian itu adalah memberikan suri teladan. Nah itu, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah itu katanya di dalam Al-Qur'an begitu. Tidak ada paksaan, semua orang diberikan kemerdekaan. Karena sudah jelas mana yang buruk dan mana yang nista. Nah, jadi kebebasan kemerdekaan itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang terikat oleh falsafah Pancasila. Nah, ya, ini saya usul pada kelihatannya gua yang banget itu ngomong gak nontek. Sekarang saya minta Mas Doni dulu, terus Pak Indar. Setelah kita berbincang-bincang, setiap pribadi kan punya renungan ya, harapan, lalu tekanan-tekanan apa yang perlu disampaikan start 2016 ini. Monggo Mas Doni dulu. Perwakilan anak muda loh sampean ya. Saya selaku pembina anak negeri dan juga saya selaku wartawan mengucapkan kepada adik-adik, rekan-rekan saya dan juga semua masyarakat agar tetap semangat. Ayo kita belajar sabar untuk mengendalikan diri ya, untuk tujuan kita masing-masing. Dan semoga dan harapan kita tetap bisa memberikan yang terbaik. Begitu untuk sampaikan. Matur nuwun. Hebat juga ya. Monggo Ki, lawan Ki. Nah, harapan saya karena Mas Doni tadi itu berbicara kan alat yang paling tidak bisa ditinggalkan anak muda. Ingat,
ini jangan dipakai untuk kebebasan. Betul. Semakin Anda lama seperti ini, maka semakin mengasingkan diri. Tidak sekedar mengasingkan diri, tetapi di sini Tuhan menganugerahkan. Ini ada kelenjar pituitari dan ini hipotalamus yang langsung ngontak ke otak. Semakin lama tertanam di gadget, maka akan mempengaruhi otak bawah sadar kita. Dan kalau semakin sering menggunakan ini, jadi sering itu artinya di atas setengah jam, baik menelpon maupun menggunakan ini, maka nyaris dipastikan generasi yang akan datang itu akan menjadi generasi yang loyo, yang rontok rasa kepribadian dirinya, bahkan rontok kepribadian nasionalnya. Ini peringatan ini bagi yang muda. Terima kasih. Sekarang giliran saya ya. Iya. Nah, Iya. para penonton Dhamma TV dan saudara-saudara saya terus terang aja minta bantuan sekarang ini. Karena PR saya itu masih banyak sekali. Saya itu mempunyai cita-cita, saya pada waktu memberi tanah di Singosari itu sejak zaman tahun 87 ya. Cita-cita saya itu akan membangun suatu padepokan yang gede, tapi tidak mengajarkan apa-apa, mengajarkan Pancasila. Saya namakan Panti Parama Pancasila. Dari situlah sekarang karena saya tidak mampu menggaji tukang nyapu ya, sudah kurang lebih 4 hektar di sana itu. Ada gua, ada sumber, sudah saya bangun gedung, semua saya berangkat sendiri. Dan tidak boleh ngadung-ngadung kemana-mana, tidak boleh. Jadi untuk mengajarkan Pancasila demi kepentingan nasional dan internasional. Karena di sana rektornya saya, tukang kebunnya saya, tukang memasak wedang saya, Tukang ngisi sapunya. tukang sapu, ngisi WC saya lakoni dengan sepenuh cinta kasih. Oleh karena itu siapa saja yang datang ke sana, abang ngelek-elek juga saya tetap sebagai guru, nyemooh guru, syukur kalau mengajarkan karena memang seperti istilah Ki Darwanto, belajar itu tidak akan ada selesainya. Dan saya tidak puas kalau dunia itu tidak berkibar lagi dari bumi Singosari. Dunia kelasnya. Karena bagaimanapun ilmu pengetahuan baru sudah datang. Kalau sudah bicara nur, bicara dewa, itu secara rasional dan ilmiah. Kenapa harus tidak? Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, meskipun perbincangan ini begitu asik dan santai, tapi tetap kami mohon maaf kalau ada slip of the tongue atau ucapan yang salah atau keliru, sengaja atau tidak, tapi saya yakin Anda bisa merumusi sendiri. Dan demi Indonesia, dan terima kasih pada Ki Kardi yang dengan sabar ngiringi kita semuanya. Hari pers. Iya, dan kami ucapkan ini karena baru saja peringatan Hari pers. Hari Pers Nasional ya, Hari Pers Nasional dan Gongsi Fat Chai ya, buat yang beragama Konghucu, dan juga selamat untuk kita semuanya. Sampai ketemu, jangan lupa setiap hari Minggu jam 7 malam dan diulangi hari Senin jam 7 malam juga. Sudah barang tuh dengan ucapan Dhamma TV selalu damai di hati. Matur nuwun.